banget bisa ada di acara ini, Indonesia Summit. Acara yang tiap tahun diadakan. Tepuk tangan dulu dong untuk IDN Times dan juga ICE pastinya. Keren banget. Future leaders katanya. Are you guys the future leaders? Senang banget. Lagi-lagi tadi sudah disampaikan sama Timi. Temanya agak panjang ya. Cuman singkatnya adalah tentang Gen Z dan juga millennials. Apakah bisa menjadi penggerak ekonomi kreatif di zaman yang sekarang serba digital. Yang sekarang serba maunya cuan dan juga harus banget go digital gitu loh. Karena ekonomi kreatif tumbuh semakin dinamis lagi teman-teman. Mungkin kita juga udah tahu banyak sekali platform-platform yang bisa digunakan gitu ya untuk mengembangkan diri kita sendiri ataupun mungkin bisnis-bisnis yang kita punya yang masuknya lagi ke dunia ekonomi. Itu kita harus berinovasi selalu gitu ya. Dan yang pasti di acara kali ini, sesi kali ini sesi terakhir katanya sebelum kita break gitu ya. Masih semangat ya? Kurang nih, masih semangat gak? Masih ya, mungkin udah pada tahu pembicara-pembicaranya ada siapa aja. Cuma lebih baik aku perkenalkan sekali lagi. Nanti yang pertama pembicara kita adalah Raditya Dika. Wede. Beliau pastinya penulis ya kan? Pembuat film juga, musikus sekarang, cie. Udah pada denger lagunya, udah ada di Spotify? Udah ya, udah juga. YouTuber, stand up comedian juga. Karirnya dimulai sebagai penulis dan lebih dulu lagi blogger mungkin ya. Dulu blogspot dari awal banget. Dimulai dari buku Kambing Jantan, lalu buku-bukunya yang lain. Bercerita juga lewat web series Malam Minggu Miko di YouTube. Dan itu kayaknya menjadi gerbang Bang Radit untuk masuk ke karya-karya film layar lebar berikutnya. Beliau juga aktif bikin konten di sosial media, bercerita lewat stand up comedy dengan banyak show-nya yang selalu sold out ya. Cerita cintaku, cerita sebelku, cerita sialku, dan yang terbaru cerita anehku. Ada yang udah dapet tiketnya? Belum Bang, tambahin lagi ya Bang ya. Nanti kita request langsung ke depan orangnya. Yang kedua pembicara kita adalah Aulion. Ini juga favorit aku sekali ya, konten kreator yang dari dulu memulai karirnya pertama kali lewat YouTube. Atau mungkin lewat video-video pendek terlebih dahulu mungkin lewat Instagram, teman-teman juga tahu komunitasnya. Dari tahun 2008 sampai sekarang di berbagai digital platform, ada YouTube, ada Instagram juga masih sampai sekarang, Twitter, TikTok dan juga dia terkenal sama karakteristiknya hidupnya selalu berwarna. Apakah iya? Nanti kita tanya sama Aulion ya. Stop motion juga siapa yang udah ngikutin Aulion dari zaman stop motion video? Tuh banyak, keren banget. Anak lama nih berarti keren banget ya. Terus juga beliau passionate dalam membuat konten-konten yang terbaru adalah musikal. Ada yang nonton kemarin? Wih keren banget, terima kasih loh ya. Video musik juga, musikal juga di 2024 bulan November lalu judulnya adalah Ku Kejar Kau Sayang. Nanti juga kita tanya-tanya, menarik sekali. Dan pembicara aku yang ketiga adalah Henry Lim. Waduh. Mas Henry ini adalah Consumer Product Manager dari Lenovo Indonesia nih yang aku pegang sekarang. Bener banget kata kakak MC-nya tadi, biasa kita harus bolak-balik cue card tapi sekarang tinggal scroll aja guys, mantap ya. Karirnya di industri teknologi pastinya berfokus pada pengembangan dan juga manajemen lini produk premium dari Lenovo, termasuk dari Yoga dan juga Legend yang dikenal dengan penggabungan inovasi, desain-desain yang elegan dan performanya pasti cerdas. Nah Mas Henry ini berperan dalam memastikan gimana sih setiap perangkat premium dari Lenovo mampu menjawab kebutuhan konsumen. Mulai dari produktivitas dan juga kreativitas sampai pengalaman gaming dan juga content creation. Dari pengalamannya beliau terus mendorong agar teknologi premiumnya Lenovo selalu relevan buat pelanggan di Indonesia. Sudah tidak sabar nanti di akhir juga ada sesi pertanyaan kalau waktunya cukup ya. Kita doakan waktunya cukup. Langsung aja kalau gitu kita panggil Raditya Dika, Aulion dan Henry Lim ke atas panggung. Nah, mantap
semuanya ya. Seru. Sebelum mulai talk show pastinya apa kabar semuanya baik ya? Baik. Selalu baik. Ini kumpulan introvert loh guys, ada di depan sini. Oh ya gitu kan? ya? Ih. Ini kursinya tinggal dikeramas doang aja. Wah bener, barbershop lucu Barbershop. terus ya kan. Waduh. Langsung kalau gitu, aku pengen ke pertanyaan pertama ya buat all speaker. Sekarang waktunya dikit, semoga kita mampu menanyakan semuanya ya kan. Oke. Pastinya yang pertama-tama dimulai dari generasi milenial dan juga Gen Z. Di sini rata-rata yang hadir Gen Z, mana Gen Z? Aulion Gen Z. Supportive. Millennials. Oh lebih sedikit. Gak apa-apa. Terlihat nggak beda apa-apa. banget ya Gen Z sama milenial. Milenial udah kayak mulai lesu ya. Ya Sakit kan? pinggang tuh, sakit pinggang. Aduh, nggak apa-apa ya. Nah, langsung untuk tiga-tiganya berarti Gen Z, milenial semuanya sudah hadir di sini. Bisa dikatakan di zaman sekarang katanya menjadi generasi yang paling kreatif, paling adaptif, terutama dengan perkembangan digital. Kalian yakin gak sih kalau Gen Z sama millennials ini punya posisi penting buat memimpin ekonomi kreatif? Nah, susah kan pertanyaannya Bang? Ya, sebagai menteri saya akan jawab. Berat banget sih pertanyaannya. Iya, jadi maksudnya sederhananya tuh Bang, apakah mereka nih kedepannya akan memimpin pergerakan ekonomi kita gitu loh. Katanya kan in this ekonomi lagi sulit, Ya udah, apakah oke. akan bertahan? Kita bikin diskusinya jadi lebih konkret aja ya. Itu kan kayaknya tuh abstrak banget ya. Secara konkret kita bisa ngapain yang ada kontribusinya terhadap ekonomi. Kita bicara itu dulu. Masing-masing orang pengen masuk ke dunia kreatif karena semua orang berpikir dunia kreatif adalah sangat menyajikan ngelihat banyak konten kreator yang ada di mana-mana. Yes. Tapi sebelum kita masuk ke buku, ke TikTok, ke Instagram, bikin kreasi apapun itu, YouTuber dan lain-lain, kita harus paham dulu dari mana uang datang. Dari mana uang datang? Kita kebanyakan masih, ya uang itu apa masih banyak yang tidak paham gitu. Uang itu kalau argumen gua datang ketika kita memberikan nilai. Ketika kita ngasih value, uang itu datang. Gua bisa bayar ojol, ada nilai yang ditukar, dia bisa datang nganterin makanan. Jadi gua menukar nilai kenyamanan itu untuk makanan yang dia bawakan. Nah berarti kalian juga kalau mau jadi kreator, mau masuk ke kreatif ekonomi harus tahu dulu lu bawa nilai apa untuk masyarakat. Nilai itu gak harus jadi kayak konten kreator yang edukatif. Aku akan mencerdaskan bangsa Bang. Wes. Dengan konten-kontenku aku akan ini. Hiburan juga bisa. Bisa. Value-nya datang dari membuat orang lupa masalah dia. Kayak gua jualan tiket stand up comedy 1,5 jam di dalam ruangan. Lo lupa lo punya utang, kita ketawa sama-sama. Begitu lampu nyala, utangnya masih ada. Masih ada. Bodoh amat. Tapi artinya adalah kalau kita mau bicara dalam konteks milenial, Gen Z bisa ngapain di dalam ekonomi kreatif, harus berangkat dulu, ya lu bisa ngasih nilai apa. Ya. Jadi jangan mimpi-mimpi untuk aku siap untuk mendukung ekonomi, aku akan masuk menjadi penggerak ekonomi. Kalau kita juga gak bisa jawab, lu bawa value apa di atas meja gitu. Nah itu pembicaraan bisa jadi panjang banget. Gimana cara nyari nilai diri kita, gimana cara menawarkan itu, gimana duit datang ketika kita bentuk nilai itu bisa panjang banget. Tapi kita harus mulai dari situ. Lu datang ke acara ini, lu dengerin kita semua ngomong, begitu keluar lo harus tahu. Gue bawa nilai apa ke masyarakat? Ya. Apa yang gue tawarkan sehingga uang datang dan ekonomi bergerak. Tuh. Gitu kira-kira. Keren, tepuk tangan dulu boleh. Baru jawaban pertama ya. Aulion, gimana Aulion? Apakah kamu yakin generasi kamu nih, millennials kan ya, termasuk Gen Z juga, akhirnya bisa ambil andil gitu dalam ekonomi kreatif? Iya banget lagi Kak, apalagi kayak misalnya sekarang tuh udah banyak tren-tren yang ini ya, yang cepet banget. Trennya juga cepet-cepet berganti dan kayaknya emang harus adaptif gitu sama tren yang sekarang. Dulu tuh aku idealis banget lagi, kayak dulu tuh bikinnya stop motion terus, kayak nggak mau ngedengerin dunia luar. Nggak bodo amat, pokoknya personal branding gue stop motion, gue nggak peduli apa segala macam. Tapi makin kesini ternyata cara aku biar relevan dan tetap bisa kayak eksis di dunia perkontenan, ternyata aku
mulai untuk mengcombine tren-tren yang ada tapi sesuai dengan personal branding aku buat. Jadi bukan berarti ngikutin doang, tapi kayak nge-collabin tren yang sekarang sama apa hal yang aku suka gitu. Jadi itu yang biar tetap stay relevan sih. Relevan dan juga identitinya Aulion tidak hilang gitu ya. Iya. Karena tetap masuk dicoba kolaborasi itu tadi. Kalau dari Mas Hendri nih gimana nih? Kayaknya udah dijawab semua ya, ada diambil poin-poinnya ya. Udah ya? Tapi mungkin udah saya setuju sih dengan memang kita harus adaptif ya, Ya. terhadap perkembangan zaman. Sekarang kan kita udah bicara dengan milenial di mana rata-rata kalau kita bilang udah masuk usia produktif. Ya. Gitu kan. Nah, tinggal kita melihat ada peluang apa di pasar. Contoh misalnya mungkin kalau saya boleh bilang bahkan dengan handphone aja kita bisa create konten, kita bisa bikin bagaimana apa kayak tadi kayak Mas bilang kita di value apa ke viewer kita gitu loh. Mungkin itu sih dari saya. Termasuk juga dengan membuat produk-produk ya, harus ada value-nya, harus Betul. bisa meningkatkan hidup kita gitu dengan menggunakan produk-produk tertentu. Ya kan? Betul. Bridging, ada sponsor harus bridging. Bang Radit, wih gitu. Aku masuk ke Bang Radit dulu, beberapa pertanyaan baru nanti ke Aulion dan juga Mas Henry ya pasti ya. Bang Radit, dari stand up comedy, nulis buku, YouTube, kata skripnya Raditya Dika adalah salah satu pelopor konten digital Indonesia. Idi, setuju nggak? Enggak sih, kayaknya banyak yang sebelum Ah, gue dia sih. suka gitu. Tapi podcast tuh lumayan ya, Bang Radit tuh mengawali podcast tuh awal banget bisa dibilang. Ya kan dari studio yang lama. Iya, salah satu yang pertama sih, tapi Salah satu sebelumnya yang ada pertama. juga. Nah, gimana sih ngelihat peluang pada saat itu kan? Dan juga sekarang challenge-nya. Mungkin pada saat itu karena Bang Radit bisa dikatakan lahir duluan, melek teknologi duluan, iya dong. Iya sih, saya waktu di zaman Romusha sih saya giat sekali ya. Iya kan? Sampai sekarang. Jadi mungkin bisa dibilang Bang Radit yang awal-awal yang duluan gitu. Kalau sekarang udah banyak yang bikin, udah banyak konten, ini merupakan challenge dong bagi mereka untuk masuk ke industri. Nah, makanya lagi-lagi kita harus tahu kita mau ngasih apa ya kan. Ini paling gampang deh. Banyak orang terjebak ya, ini banyak Gen Z kan. Banyak. Gua mau jadi apa cita-citanya gitu. Banyak Gen Z terjebak mendefinisikan diri dia dari pekerjaannya. Aku mau jadi akuntan, aku mau jadi MC, Bisa. aku mau jadi YouTuber. Menurut gua, argumen gua lagi-lagi adalah itu kayak udah mulai usang gitu. Karena semua orang bisa jadi siapa aja sekarang ini. Gue jadi YouTuber, 10 tahun lalu gue gak punya cita-cita jadi YouTuber gitu. Jadi artinya daripada kita berpikir gue akan jadi YouTuber, akuntan atau segala macam, mulai dari gue punya skill spesifik apa, skill apa. Orang nanya kan kerjaan gue apa sih? Gue juga bingung kadang-kadang. Semuanya. Pas ketemu calon mertua dulu, kamu kerjanya apa? Nah saya juga gak tahu tuh tante, gue bilang. Karena gue gak tahu kerjaan gue apa. Tapi kalau ditanya skill gue apa, gue bisa jawab. Ya. Skill gua adalah bercerita. Gua jago bercerita, gua mampu bercerita, gua belajar bercerita dari SD baca buku, gua garisin, gua pengen tahu gimana cara bercerita yang baik. Ya. YouTuber, gua bercerita di YouTube, stand up comedy. Tadi kan lo nyebut berbagai macam profesi gua tuh. Gua bercerita di panggung stand up comedy. Nanti tiba-tiba ada Film. apa? Film. Gua bercerita di film. Lagu. Gue bercerita di lagu, gue bikin lagu dengan story yang di pikiran gue. Artinya kita cuman butuh satu skill spesifik itu dan pekerjaan akan ngikut. Karena pekerjaan boleh ditinggal zaman. Tapi kalau kita punya skill, kita bisa mendapatkan nilai. Ya. Karena skill itu yang datengin nilai, bukan definisi kita sebagai profesi. YouTuber apa value yang kita bikin? Cuma bercerita, ada value di situ. Gue bisa bercerita bagaimana gue bisa menulis hebat ini karena Lenovo. Wah. Gak ada di skrip loh. Ini gak ada di skrip. Terima kasih loh. Uang sekolah. Skill ya. Jadi penting untuk Jadi gimana Bang? Maksudnya satu orang tuh harus punya beberapa skill. Enggak diajak kaget deh. Iya. I didn't see it coming Cuman gitu. artinya gini. Lo cari skill lo apa? Skill. Misalnya contoh ya. Skill saya Bang Radit. Kalau saya ngomong orang dengerin saya. Itu skill saya. Saya jago persuasi. Ya udah lo bisa jadi agen properti. Bisa. Lo bisa jadi dosen. Lo bisa jadi psikolog. Lo bisa jadi MC.
Skill saya Bang Radit, kalau ada hal yang rumit saya bisa sarikan menjadi sederhana. Dengan informasi yang sangat runut Simple. gitu, dengan simple. Lo bisa jadi jurnalis, lo bisa jadi YouTuber kayak Ferry Irwandi. Bisa. Misalnya, hal-hal rumit, ekonomi rumit disederhanakan sama dia. Iya. Ngajak ribut semua filsuf. Jangan dong. Kayak Ferry. Tapi artinya adalah kalau kita bisa mikir berangkat dari skill, bukan dari pekerjaan, maka pertanyaan kayak tadi, kok bisa sih lu jadi YouTuber, kok bisa? Gue bukannya kok bisa jadi YouTuber, gue bisanya cuma satu. Bercerita. Gue bisanya cuma bercerita. Platformnya gue dapet dengan gue mengikuti perkembangan. Mencari media mana yang paling tepat untuk memperlihatkan keahlian yang gue punya. Oke. Jadi lagi-lagi pulang dari sini itu take away-nya. Ya. Mulai dia lo mikir, apa ya keahlian gue spesifik yang gue punya. Uang datang dari sana, pekerjaan datang dari keahlian. Selesai gitu sih. kira-kira. Selesai, oke. Lanjut gitu. Karena waktu juga tidak banyak ya, makanya kita tanyain langsung pertanyaan berikutnya seputar bikin brand sendiri dan juga sekarang perusahaan sendiri, Ekresa. Semua tiket-tiket Bang Radit, informasi akan diupload di sana karena orangnya sendiri suka lupa gitu ya. Jadi kalian follow lah dua-duanya ya. Mengelola untuk lini-lini kreatif yang Bang Radit punya gitu. Apa pelajaran penting soal memanage itu? Nah dari memanage diri sendiri kemudian memanage karya-karya yang Bang Radit punya gitu loh. Supaya bisa jadi brand image, supaya orang jadi makin tahu lagi dan makin kenal dan tidak lepas dari lini bisnis kreativitas yang Bang Radit juga punya. Ini maksudnya memanage perusahaan, karyawan, memanage IP atau memanage apa nih? Memanage perusahaan sendiri. Manage perusahaan. Sekarang kayak Aulion pasti punya tim juga. Punya tim. Gue juga punya tim. Kalau lu pada mau punya tim, yang nomor satu yang harus lo tahu. Ini posisinya beda nih. Kalau Ya. lo yang sebagai pemilik tim, Sebagai tim, milik tim. kalau gue gampang gue. Hmm. Tiap hari pekerjaan gue adalah membuat diri gue makin gak ada gunanya. Oh gitu. Jadi kalau gue datang ke kantor gue masih itu kayak editannya kurang ini segala macam. Oh gue masih ada guna. Gimana caranya tim gue udah ngatasin itu dulu sebelum gue datang ke kantor. Wah. Tim gue harus lebih pintar dari gue. Kalau nggak ngapain gue nyewa tim. Iya sendiri aja. Gue harus jadi orang paling bodoh di kantor itu. Oh. Supaya tim gue jadi kuat tanpa ada gue. Hmm. Yang kedua kita value timnya apa gitu. Apakah dia apa segala macam gitu. Karena leader yang ngeset value yang ngeset culture, budaya di kantor. Jadi lo kalau orangnya produktif, ya mudah-mudahan tim lo juga produktif. Lo orangnya on time, tidak pernah telat, tim tidak akan lepas deadline. Makanya kadang-kadang lo kalau pada ngantor kan, bos lo suka marah-marah tuh. Kenapa sih karyawan saya tidak kreatif? Nah. Kadang gue suka datang ke kantor orang, ada bosnya bilang gitu, Bang Radit karyawan saya nggak kreatif. Tapi gue ngelihat orangnya juga, ya lo sebagai bos juga tidak memperlihatkan budaya-budaya orang kreatif. Tuh. Karyawan mau ngomong, udah di-smash duluan. Saya lebih tua dari kamu, udah ngelakuin aja. Padahal kebebasan berbicara adalah fundamental dari berpikir kreatif di tim yang kreatif. Nah kita harus ngeset value itu di diri kita. Lo mau punya tim, lo harus step dulu nilai tim gua apa. Nah itu hanya datang dari diri lo sendiri gitu. Sebagai contoh kemudian bikin culture jadi diikuti budaya, lah. iya. Jadi budaya sama tim yang ada sendiri. Oke. Ya singkatnya gitulah. Mantap. Mas Henry nih. Mas Henry kan kantoran juga tapi di dunia digital juga harus gitu kan. Penyedia teknologi mungkin bagi tim-tim kalian yang akan datang, CL lah. Kalau misalnya kita lihat era digital gitu ya Mas Henry, dinamis juga dalam bisnis kreatif juga gitu. Apa nih peran sebagai Lenovo mungkin sebagai penyedia teknologi atau juga perangkat gitu. Supaya bisa mendukung bisnis-bisnis ini baik pribadi maupun dalam tim. Oke, jadi ini sebenarnya nyambung dengan tadi yang Mas Radit bilang ya. Jadi kan kalau Mas Radit bicara tentang skill ya kan. Kalau dari Lenovo ini melihat bagaimana kita itu mengempower skill orang itu. Nah, Ya kan, contohnya bisa punya skill bercerita gitu. Bagaimana dari Lenovo itu bisa mengempower seorang Radit itu menciptakan atau menghasilkan karya yang lebih banyak, lebih cepat gitu lebih loh. cepat. Contoh misalnya dia lagi banyak ide nih, tapi kalau untuk bikin satu video mungkin biasanya butuh waktu seminggu gitu ya. Bagaimana dari sisi Lenovo bisa membantu supaya satu minggu itu bukan hanya satu video, mungkin 5 video gitu. Wah. Itu salah satu contoh misalnya. Iya. Karena dari kita punya banyak lini produk yang mungkin sesuai dengan kebutuhan tiap orang yang berbeda-beda. Gitu, kita punya yoga, punya Legion, punya IdeaPad, punya macam-macam lah. Jadi intinya Lenovo lalu mendengar feedback dari end user kita, contoh misalnya kayak Mas Radit, butuhnya seperti apa. Nah kita akan berusaha memberikan solusi yang terbaik buat konsumen kita.
Seperti itu. Wih, penyedia device-nya nih ya untuk mempermudah hidup dan juga mempertajam skill-skill yang udah dipunya jadi Betul. lebih baik dan lebih mantap lagi. Terima kasih Mas Henry. Sekarang Kak Aulion, cie, kita nyalain dulu warnanya. Gitu. Gitu ya. Nah, gimana nih Aulion kan dikenal sebagai visual atau sosok gitu ya yang selalu berwarna heboh dalam gambar-gambar dan juga niat banget, niat sih. Kalau satu yang aku bisa simpulkan dari konten-kontennya Aulion tuh niat. Kalau gue kayaknya nggak niat deh bikin kayak gitu ya. Tapi bisa semuanya dilakukan oleh Aulion. Mulai dari stop motion sampai sekarang gitu. Proses pencarian identitasnya tuh gimana? Dulu memang kata Aulion kan tadi pokoknya stop motion adalah nama tengahku gitu ya. Terus kemudian bisa ganti-ganti beberapa tipe konten tapi tetap ada Aulionnya. Bagaimana tetap menjadi seorang Aulion dan bisa dibilang stand out di tengah banyak sekali kreator-kreator yang berdatangan. Yes. Mungkin aku pengen flashback waktu aku SMA. Aku tuh dari SMP ke SMA itu sering banget bikin stop motion. Cek. Halo, sorry. Iya, iya. Sampai akhirnya enak banget bikin stop motion. Aduh, capek dan apa ya, kayak rutinitasnya jadi bikin stop motion terus ternyata bosen juga ya. Sampai akhirnya kayaknya perlu bikin personal branding gitu. Kira-kira apa ya? Dan dulu cara yang gue lakukan adalah dengan ngelisin apa yang gue favoritin. Sesimpel dari warna favorit, lagu favorit, film favorit, topik apa yang paling gue suka dan segala macam. Kemudian ini tuh kayak bikin Cek. Tes. Jadi kayak bikin makanan, kayak masak, jadi ditambahin bumbunya ini. Nah terus tuh hal-hal yang difavoritin, coba digabung-gabung aja. Oke gue suka warna merah biru, terus digabung sama misalnya suka banget ngobrol, suka banget sama stop motion. Yaudah jadi tuh mungkin podcast, mungkin ada elemen stop motionnya yang warna-warni gitu. Jadi kayak ngeracik hal-hal yang kita suka. Karena pas udah dicoba-coba akhirnya nemuin oh ternyata gue lebih suka style yang kayak begini nih. Abis itu baru deh konsisten untuk bikin kayak gitu. Jadi emang cara explore adalah justru dari hal-hal yang kita suka dulu sih. Bener ya, jadi memang harus dibikin sesuatu yang suka atau mungkin kayak mind mapping gitu kali ya Aulion. Gue suka A, B, C, kemudian mungkin nanti ketemu tengahnya apa. Atau justru dari tengah disebar gitu apa yang Yes. relate dengan hal itu. Baru mungkin jadi trademark atau kayak brand image-nya sendiri gitu kan. Tapi penasaran selalu ya, dari stop motion itu tuh berapa foto menjadi berapa detik coba? Pernah rekor nggak? Ingat nggak? Aduh, seribuan tuh pasti Kak. Kadang juga nggak nyadar kalau ternyata udah 1000. Jadi teman-teman ada pernah bikin stop motion nggak? Pernah, weh. Wow. Pernah. Ternyata dikit ya. Makasih. Buat siapa? kenapa Buat makasih? mantannya apa buat pacarnya nih? Weh, udah capek-capek bikin stop Tapi motion. dulu banyak banget yang order ke aku Order. untuk nembak pacarnya waktu zaman SMA pakai stop Iya. motion. So Tapi sweet. nggak awet sih. Ya, Nah, jadi apa ya tadi Kak? pertanyaannya? rekor. Pernah inget gak kayak Oh. capek banget atau stoknya tuh banyak banget. Tapi jadinya kayak cuman ya segini doang nih. Gitu. Kayaknya pernah 2000-an sih Kak. 2000-an Iya. foto. Dan itu kayaknya satu detik itu bisa, 1 detik tuh ada 20 foto atau 25. Iya aku kelar lupa tiba-tiba ya. exact berapa. Maksimal tuh ya, rekor yang mungkin masih diingat atau mungkin nanti ada yang lebih banyak lagi 2000-an foto guys. Keren. Itu selalu penasaran itu sih, kira-kira berapa banyak yang diambil ya. Terus juga Aulion, project musikal Ku Kejar Kau Sayang. Tadi ada yang nonton, mana tuh yang nonton? makasih ya. Beberapa Ya Allah, tuh, seneng banget. keren banget. Tiba-tiba genrenya dangdut tapi keren berwarna sekali. Dan waktu sebelum tayang masih proses pernah ngobrol-ngobrol juga sama Bang Radit di podcastnya Bang Radit ya. Iya mampir, Aulion Bang mampir. Radit janji mau nonton, saya tagih beneran nonton atau enggak. Hah? Gue nonton Aulion, gue Iya. suka banget, seru banget Bener. Aulion. Gua udah bilang ke Aulion, maaf Aulion ada stand up comedy Oh. saat itu. Oh ya, maaf ya Bang Radit kita tanya konfirmasi. Iya, Tapi nggak apa-apa, Aulion, maaf ada di ya. sini juga yang nonton Aulion ya. Ini
salah satu proses keluar dari zona nyamankah? Atau ternyata si musikal itu adalah satu dari hal yang tadi Aulion list dan kamu suka? Ini menarik sih, tadi kan Bang Radit ngomongin kalau Bang Radit tuh tukang cerita ya. Iya. Aku baru nyadar kalau ternyata aku tuh tukang ngasih warna gitu Kak. Wih. Jadi kayak ternyata dari setiap konten atau setiap karya yang aku bikin, aku coba kayak gimana ya biar bisa jadi colorful gitu. Dan di musikal sebenarnya sebelumnya tuh kayaknya jarang ada musikal dangdut. Dan aku ngerasa dangdut tuh salah satu genre musik paling colorful gitu. Yes. Heboh, rame dan segala macam. Dan itulah kenapa penasaran gimana ya kalau misalnya karya gue yang biasanya di video di YouTube doang, diciptakan dalam bentuk teater gitu. Dan Besar akhirnya, lagi. ya jadinya aku ini pengen nyoba di atas panggung tuh kayak gimana ya untuk ngewarnainnya gitu. Kapok tidak bikin musikal, bagaimana responnya? Mungkin Aulion ada tim sendiri untuk kayak gimana nih testimoni. Biasanya penonton suka ditanya ya, dengerin gak testimoni atau komen-komen orang-orang? Aku senengnya sih setiap yang nonton tuh komentarnya banyak yang ini musikalnya Aulion banget. Wih. Jadi mungkin buat teman-teman sekedar bayangan aja. Jadi musikal aku tuh DIY gitu. Jadi pohon-pohonnya tuh dari karton. Terus ada apa ya? Kayak nonton Masquerade yang di Jepang-Jepang gitu. Semuanya DIY kayak gitu. Jadi aneh gitu kayak apa ya? Kayak kelihatan low budget tapi tetap seru gitu. Semua propertinya dibikin sendiri ya? Iya, semua, ya gitu. Oh keren banget. Hilang, tiba-tiba hilang gitu. Tadi pertanyaan apa Kak? Tiba-tiba hilang barusan. Respon audiens, tapi respon iya, audiensnya berarti responnya. seneng ngelihat. Seneng, alhamdulillah seneng dan semoga kalau ada lagi teman-teman nonton ya. Karena Amin. susah banget bikin musikal ternyata. Pasti gue pasti nonton. Iya pasti ya kan. 2 kali ya guys, satu di podcast, satu di panggung ini. Betul. Awas nanti alasannya apa lagi ya kan. Kemudian sebagai seorang introvert ini sama-sama udah punya tim. Kalau timnya Bang Radit aku tahu di kantor ya. Iya. Di kantor, di rumah kerjanya. Kantornya seperti rumah maksudnya Kantor gitu. dibikin seperti rumah. Dibikin seperti rumah. Kalau Aulion begitu juga kah? Maksudnya kayak apalagi ketika ini kita ngomongin Kau Kejar Kau Sayang gitu ya. Bekerja dengan sangat banyak sekali orang, pasti makan waktu juga berbulan-bulan atau mungkin tahun gitu ya. Capeknya berasa nggak gitu? Dan ketika capek di tengah pressure, belum kelar, belum ini, belum itu, apa yang dilakukan? Seru banget lagi karena biasanya aku bikin konten kan di kamar aja, di rumah aja gitu. Terus kayak yaudah tim aku ada 2 orang yang bikin benar-benar kecil-kecilan. Sampai-sampai aku ngerasa pengen deh nekat gitu, pengen deh bikin musikal yang include ratusan orang untuk di dalam satu tim. Dan ternyata seru kayak ternyata orang-orang tuh pada punya passion masing-masing dan pada share passion mereka. Jadinya rasa bangganya beda aja gitu Kak. Kayak oh ternyata ini hasil karya bareng-bareng, perasaannya beda ya. Rasa bangganya tuh seru gitu. Dan pasti dinikmati juga, disyukuri oleh lebih banyak orang juga di Iya. dalam satu tim itu tadi produksiannya. Oke deh, seru sekali. Aku ke Mas Henry dulu sekarang gitu ya. Proses kreatif, ini masing-masing juga udah menceritakan gitu ya proses kreatifnya macam-macam. Ada yang stop motion, terutama musikal tadi detailnya pasti tinggi banget dan banyak. Perlu waktu panjang dan juga device-device yang mumpuni juga gitu ya. Kalau Lenovo sendiri ada solusi gak sih buat kreator-kreator untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Oke, kalau bicara solusi sebenarnya sekarang lagi trending yang namanya AI ya. Oh Kita iya, sekarang udah tahu AI. banget Ha-ha. ada generative AI, terus banyak banget lah software-software AI yang mau dari yang free, yang berbayar, model subscription itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mempermudah proses produksi. Mungkin kalau misalnya contoh simpelnya, contoh stop motion gitu ya, tuh harus foto satu-satu, ngedit sendiri. Sekarang sebenarnya udah ada generative AI yang dari image langsung ke video gitu kan. Gak perlu lagi ngedit sendiri, tinggal masukin ke AI, di-generate, jadi gitu. Mungkin tinggal butuh sentuhan dari Mas Aulion gimana supaya pada saat audiensnya nonton, oh tahu nih ini hasil karyanya si Mas Aulion. Aulion gitu loh. Mungkin itu salah Oke. satu contoh sih seperti itu. Oh oke, jadi sama ya membantu proses kreatif dan juga mempercepat lagi pekerjaan-pekerjaan yang tadinya harus panjang atau dilakukan sendiri, tapi jadi tidak perlu berlama-lama lagi gitu. Nah kalau Bang Radit sama Aulion sendiri, terakhir kali pakai AI atau biasanya tuh buat apa? Kalau gua masih pada sebuah kesimpulan bahwa human touch itu nggak boleh hilang, itu yang Yes. pertama.
Jadi pemakaian AI kalau kami itu sebagai tools, contohnya kemarin tuh kita lagi syuting, terus audio levelnya nggak sama. Jadi kita pakai AI untuk bantu ngelevelin audionya. Oke. Atau contoh penggunaan AI sebagai tools kami lain adalah hampir semua video gue di TikTok, di Instagram kan ada subtitle. Itu kita pakai AI untuk nge-subtitlein semua biar rapi. Wih, ini juga ada Paling nih pemakaian subtitle tools ya, gitu sih. Ya, ada subtitle ya? Tuh, ini juga salah satu mungkin ya, Mas ya, teknologi. Itu loh Bang, nggak kelihatan ya? Jalan setiap kita omongin gitu. tuh ada untuk teman-teman yang nonton di rumah juga. Keren. Ya ini masalah tinggi badan sih, jadi nggak Oh. nyampe. Mentok Maju, segini. maju boleh maju. Segini mentok nih udah nih. Tapi itu sih kalau buat kami sih. Iya ya, subtitle, terus audio leveling, tentunya mempermudah juga. Kalau Aulion pernah terakhir pakai AI buat apa? Pernah waktu yang musikal dangdut itu tuh karena aku nggak bisa gambar dan aku harus ngasih visualnya ke tim aku, jadinya aku gambar, tau gak sih kalau misalnya kita gambar, misalnya ikan gambarnya yang gini doang gitu, kayak angka 8. Iya. Terus ternyata pas udah di generate tuh jadi ada berbagai macam, jadi Modelnya. ya jadi bisa lebih gampang. Jadi bisa. Bentar kan, Harus kencang ya. maaf ya kan bisa tes gitu loh. Oh iya, Maksudnya maaf, Kak. Dibanding Tes. Ya, gitu. Oh, model-model. Iya, Iya, ikan. iya gitu. Ayo, ikan apa? Iya, jadi itu sih untuk mempercepat. Dan juga opsinya mungkin lebih banyak. Tes. Tes, Tuker aja tes, nih, tuker nih. Kalau Aulion gitu subtitlenya apa? Ada? A juga, apa guys? A juga. Ada ya? A juga tuh Bang, katanya Bang. Keren juga ya. A juga gitu ya. Oke, ini udah dimanfaatkan berarti, ada yang dimanfaatkan tapi benar setuju sama Bang Radit. Personal touch-nya nggak boleh hilang. Tadi Mas Henry juga, tinggal gimana mengolah si AI ini supaya versinya Aulion, versinya Raditya Dika itu juga nggak hilang. Meskipun ternyata ada bantuan dalam pekerjaannya sehari-hari gitu kan. Nah berikutnya nih, kita sering lihat karya-karya itu cepat viral ya kan. FYP kalau katanya Arif Brata juga ya. Tapi cepat tenggelam juga gitu ya kan. Sementara kalau karya seperti Bang Radit, judul stand up-nya aja itu terus gitu kan. Sampai jadi trademark cerita anehku, cerita sialku dan lain-lain gitu ya. Nah gimana caranya kalau pengen bikin sebuah karya yang bisa long last gitu. Yang sampai berepisode-episode, bertahan lama. Ya ini rahasia hidup bahagia. Cie, apa tuh? Ini dari bapak-bapak 40 tahun nih. Rahasia hidup bahagia adalah untuk tahu mana yang di luar kontrol kita, mana yang di bawah kontrol kita. Jadi kalau misalnya lo di kampus, di kantor, ada yang ngomongin, gak usah diambil hati. Ada yang bilang bahwa, bajunya gak bagus. Kalau menurut lo bagus, ya gak apa-apa. Pemikiran orang terhadap diri kita itu di luar kontrol kita. Menjadi seorang kreator dengan karir yang panjang, itu adalah untuk tahu mana yang di luar kontrol, mana yang di luar kontrol dalam konteks produksi konten itu sendiri. Oke. Contoh, viral, view gede, sukses. Itu di luar kontrol kita, itu output. Itu di luar kontrol kita. Kita bikin 10 video, Aulion bikin 5 video, 5-5-nya viral, alhamdulillah. Tapi kita gak pernah tahu mana yang bakal nyantol, mana yang enggak. Gak ada yang tahu. Orang cara mengakali algoritma gak ada yang tahu. Jadi viral, view, sukses itu di luar kuasa kita, itu output. Yang di dalam kontrol kita sebagai kreator apa? Itu input. Hari ini gue bikin 5 video lebih banyak, itu dalam kuasa gue. 5 video udah gue bikin, audionya kurang bagus. 5 video ke depan, audionya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Itu dalam kuasa gue. Yes. Undang bintang tamu yang gue relate sehingga penasaran gue akan menembus layar. Sehingga orang kalau nonton jadi tertarik ngikutin sampai habis. Itu di dalam kuasa gue. Tapi kalau videonya gak rame, itu di luar kuasa. Yang kita lakukan adalah kita kontrol bagian yang kita bisa kontrol, which is inputnya itu sendiri. Yeah. Jadi kalau bikin cerita anehku, cerita sebelku, cerita sialku, kita kontrol apa yang di dalam kontrol kita. Materi stand up-nya harus bagus. Orang bayar 275.000 harus berasa worth it. Ya. Ketika gua maju ke atas panggung, gua gak mikirin duit, gua mikirin kenyamanan, kesenangan penonton, dan rasa bangga gua terhadap materi yang gua bawa. Itu semua dalam kontrol gue. Nah, sisanya akan ngikut sendiri. Selama kita fokus ke bagian input,
dan menjadi yang terbaik untuk memberikan input, maka yang lain akan ngikut. Itu menurut gue. Atur yang berada dalam kontrol kita gitu ya guys ya. Mantap. Kalau dari Aulion sendiri, apakah menambah warna-warna terus? Atau ada tips lain? Kalau menurut aku better kita suka sama konten yang kita bikin. Yap. Karena viral tuh beban banget sebenarnya kalau misal goalsnya viral. Nih bandingin kalau misalnya kita bikin karya yang kita nggak suka, terus nggak viral, itu sakit hatinya nyesek. Double. Kalau misal kita suka nih, terus ternyata nggak viral, ya udah nggak viral nggak apa-apa. Yang penting gue suka sama karya gue dulu yang pertama. Jadi itu viral kayak bonus sih, jadi bukan beban gitu. Oke, jadi jadiin beban, yang penting bikin dulu, atur yang bisa diatur, yang penting suka gitu ya, supaya sisanya terserah sama yang di atas dan algoritma. Oke, kalau Mas Henry nih, ada nggak perangkat-perangkat atau mungkin AI juga yang sama nih, bisa bikin mungkin konten lebih sustain, lebih bisa, oke deh kita nggak ngomongin viral gitu, bertahan lama gitu ya, supaya bikinnya juga asik untuk seterusnya. Oke, kalau mungkin dari saya mungkin salah satu fitur AI yang saya juga pernah pakai ya di laptop Lenovo mungkin. Kayak misalkan saya kan jujur saya kan bukan content creator ya. Yes. Cuma itu sekarang juga suka update nih sekarang lagi viral apa. Saya tuh bisa nanya ke AI kayak kita punya Copilot, software namanya Copilot, itu kita bisa pakai nih. Saya pengen tahu nih sekarang konten lagi viral apa ya. Oke. Karena muncul tuh kasih sugesti-sugesti mungkin dari TikTok apa, Instagram apa. Terus saya bisa lanjut nih. Nah kalau dari sisi saya mau bikin konten viral seperti itu, sugestinya seperti apa? Nanti dia bisa kasih tuh tips-tipsnya. Misalnya oke mungkin mulai dari bahas apa, nanti skripnya seperti apa. Terus langkah-langkah yang mesti diambil seperti apa, take konten kapan, itu semua ada tuh. Ide ya kan? Ya jadi gak perlu lagi kita mikir sendiri, saya mau bikin konten tapi mulai dari mana gitu. Bingung gitu kan. Benar. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Manfaatkan juga teknologi AI, dipilih yang cocok, jadi semoga bisa membantu juga ya pekerjaan. Sangat mempermudah lah istilah sekarang. Sangat membantu untuk ide kreatif juga, mantap. Mungkin terakhir sebelum kita open Q&A ya, habis ini aku punya beberapa kesempatan untuk pertanyaan. Iya, sabar ya, santai ya. Kalau ada satu tips atau mungkin langkah konkret ya yang bisa dilakuin sama teman-teman untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, terutama supaya bisa bersaing dan menggerakkan perekonomian kreatif, asik. Maksudnya masuklah ke dunia kreatif gitu ya. Apa pesan yang mau disampaikan? Ya itu tadi ya. Gue gampang aja sih bahwa kita tuh nggak penting gitu sebenarnya menurut gue. Jadi kayak banyak orang Indonesia kebanyakan tuh kayak ngerasa semua berpusat sama diri dia gitu. Sehingga mereka lupa bahwa kalau ada hal yang salah yang disalahin selalu yang hal lain gitu. Paling gampang di kuliah deh. Dapat nilai ujian jelek. Ya. Tuh dosennya pasti nggak suka sama gue. Iya dosennya killer. Dosennya sentimen segala macam. Di kerjaan nggak diapresiasi bos. Ya jelas sih ini ngejilat bos soalnya jadi gue jadi semua salah kecuali dia gitu. Wah. Dan itu berbahaya dan itu banyak terjadi. Ini pasti kalian punya temen yang kayak gitu atau kalian sendiri jangan-jangan. Nah artinya adalah coba kita berpikir ulang bahwa apa yang kita bisa perbaiki dari diri kita kalau ada sesuatu yang dibebankan dan diembankan ke kita. Nah dalam konteks tadi menjadi penggerak ekonomi dan lain-lain tadi, ya udah kita mikirin aja gitu. Daripada kita nungguin yang lain untuk bergerak, daripada kita nungguin dikasih jalan, Dikasih rezeki. kesempatan atau segala macam, ya kita bikin nasib, kita mulai mencoba membuat nasib seperti apa sesuai kita inginkan gitu loh. Oke. Jadi mulai dari mindset dulu sih. Kadang-kadang fundamental berpikirnya kalau kita benerin baru yang lain-lain akan ngikut sendiri gitu. Itu kalau argumen gue gitu. Mulai aja berarti dari diri sendiri lakuin yang terbaik ya. Kalau dari Aulion silahkan. Kalau dari aku kayaknya meskipun kita harus tetap relevan sama tren yang ada, mungkin kita juga harus pilih-pilih kira-kira mana yang cocok buat gue ya gitu. Karena kalau misalnya kita ngikutin tren terus sampai akhirnya kita kehilangan jati diri, itu sayang banget tuh gak akan long last gitu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar ngegabungin nih kayak hal yang lagi tren sama hal yang kita banget, itu pasti kita ngelakuinnya sampai 10 tahun lagi juga kita pasti secara mental udah siap juga gitu. Jadi bener-bener klise banget, cuman do what you love what you do tuh
bener banget gitu. Nyata adanya dan Nyata sudah dilakukan adanya, iya. gitu ya sama Aulion sendiri. Itu benar, pilih-pilih meskipun tren, meskipun viral kalau bukan gue nih kayaknya ya nggak usah juga gitu Iya. ya. Oke, kalau dari Mas Henry nih Mas. Kalau dari saya mungkin sama ya, klasik gitu ya. Mungkin pesan saya apa ya, jangan pernah berhenti belajar sih kalau dari saya. Karena contoh kita tadi kan bicara ya, Iya. kalau buat orang-orang yang nggak mau kembangan, cek. nggak mau belajar, ya kan? Mungkin akan melihat AI itu sebuah ancaman buat mereka gitu. Iya. Nanti AI akan gantikan saya gitu. Padahal sebenarnya yang jadi masalah adalah orang-orang yang belajar dari AI adalah orang yang belajar AI itu akan semakin maju. Betul. Orang yang nggak belajar akan semakin ketinggalan gitu. Yang mana akhirnya pemikiran bahwa saya akan digantikan oleh AI itu mungkin jadi kenyataan. Digantikan oleh orang-orang yang belajar AI gitu. Mungkin itu sih dari saya. Bahkan CEO OpenAI-nya juga bilang kayak gitu ya, jangan takut sama AI tapi takutlah sama orang-orang yang pandai menggunakan AI-nya Betul. gitu. Mungkin itu bisa jadi take out buat kita semua guys. Oke kalau gitu sepertinya sudah tidak sabar ingin bertanya, aku buka 2 dulu. Iya gimana nih milihnya ya? Aku milih yang lahir bulan Agustus. Ada yang lahir bulan Agustus? Ah, masnya nih yang tengah. Ini kayak di Sushite ini. Oh iya, yang pakai topi, iya boleh. Silakan menuju ke mikrofon. Untuk, wih, gua panik. Ini kan dikasih itu kan. Yo. kue. Namanya siapa, mau bertanya apa kepada siapa, silahkan. Halo Bang Radit. Halo. 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 Siapa nama? Nama gue Rian. Rian. Iya, Dari? dari Binus. Dari tadi pasti. Dari tadi. Iya. Jok Dari- om-om dikeluarin sama dia. Mau nanya apa Rian? Gini, tadi kan ada tentang mengenai Bang Radit bilang bahwa tim gue itu harus lebih pintar dibanding gue. Dan gue itu harus jadi orang yang paling bego dalam kantor. Dan bagaimana Bang Radit bisa nanemin itu ke tim Bang Radit sendiri? Oke. Dengan lebih asik, lebih bergaul lah, lebih aman. Dengan lebih asik. Bukan, kayak gimana Lo konsep? harus pintar ya Allah. Maksudnya Lo nggak mau kayak- tahu ya Allah, lo harus Kayak pintar. maksudnya Gen Z itu kan kayak gimana ya? Apa? Kayak ngikutin sesuai zaman, ngikutin mood Maksudnya? mereka gitu. Enggak mood juga sih. Maksudnya, Pokoknya bisa nanemin mindset itu ke mereka lah. Iya. Oke, gue nggak ngerti apa-apa tadi barusan, Aduh maaf bang. Cuma gue berusaha jawab ya. Gue coba menyimpulkan pertanyaan lo. Gimana caranya gue itu punya tim yang mungkin jauh lebih muda. Gue pengen mereka lebih pintar dari gue pengen value-nya sama kayak gue. Itu mengkomunikasikannya dengan cara apa? Betul kayak gitu? Betul. Oh ya siap. Kayaknya bukan yang itu deh. Betul. Iya betul. Iya betul. Jadi gini Rian, Oke. lo punya tim, lo ketua sebuah tim atau apa? Belum. Belum, oke. Ya udah itu aja kalau gitu ngapain nanya? Gak Nggak usah, jadi nggak usah deh, gue nggak jadi jawab. jawab. Ngapain lo nggak penting. buat Japri lo. aja, japri. Iya, udah pikirinnya sendiri. Oke. Siapa tahu dia mau jadi tim Iya, benar, sesuatu benar. gitu loh Betul, bang. betul. Jadi Rian, ketika gue punya tim, yang gue pakai duluan adalah nilainya apa. Gue punya tim gue tuh mau kayak gimana. Nah jadi values dari tim itu apa? Value itu datang dari kita sebagai leadernya. Di kantor gue namanya PRED. Produktif, respect, enthusiastic learner, sama trustworthy. Jadi mereka harus produktif, mereka harus suka belajar, mereka harus respect sama banyak orang, sama orang-orang lain, dan trustworthy. Datangnya dari mana? Datangnya dari mereka ditanyain, Bang Radit itu kayak apa orangnya? Jadi artinya kita yang nge-set value. Kenapa? Kalau leader nggak ngasih lihat, maka tim tidak akan ngikutin value itu. Nah baru kita turunkan sehari-hari. Kadang kita ada exercise di kantor, ini ada Kania nih, anak kantor gue juga. Kita sempat bikin exercise, main sketsa-sketsaan. Misalnya kalau jam tinggal 5 menit lagi, gimana mau ngapain, kita jangan ini dulu, kita masih ada yang deadline segala macam. Jadi kita exercise juga. Tapi yang paling penting guanya, gue harus ngasih tahu. Kalau guanya malas-malasan, tim gue akan ngelihat. Lah dia aja malas-malasan, kenapa gue harus juga rajin, misalnya kayak gitu. Nah artinya kalau dalam posisi lo, mungkin lo gak tiba-tiba punya tim sendiri kali ya. Lo kan belajar sama banyak orang lain ya. Lo juga harus nyari leader yang ngerti bahwa value dia harus sejalan sama lo juga gitu. Mencari leader yang bisa buat lo belajar itu juga penting Rian.
Jadi itu yang kita harus tahu. Nah pertanyaan lo tadi kan gimana supaya nurun? Ya dengan ngasih sampel, dengan ngasih lihat. Dan gue suka kalau ribut. Kalau tim gue bilang, kan tadi dalam konteks gue lebih bodoh ya. Gue suka kalau di challenge. Bang nih poster yang lo bikin jelek. Bang editan yang kemarin jelek. Kenapa? Karena tim yang banyak ribut konstruktif itu tim yang sehat. Tim yang cuman bagus bang, iya bang, oke bang. Tahu-tahu pas keluar masyarakat bilang jelek. Jadi mending tim gue bilang jelek daripada gue paksa keluarin hanya buat kepuasan ego gue. Aku orang pandai, aku orang hebat. Tapi begitu keluar dihujat masyarakat gara-gara tidak bagus. Gitu kira-kira Rian? Ya, Anak binus? ya betul. Sabar, santai, ya oke. Gak usah terlalu semangat ya, baru bayar UKT kayaknya. Weh. Thank you. Fred, berarti Makasih, bagaimana Dia. cara ngasih taunya ke tim ya dengan melakukannya gitu ya. Nilai-nilai itu yang tadi abang bilang jadi culture, jadi diikuti juga. Gak perlu banyak omong, lihat aja dari diri gue sendiri. Kalau lo mau mulainya long start, lo set value lo aja sekarang. Lo udah punya belum? Value yang mendefinisikan Rian. Rian itu orang yang seperti apa nilainya. Mikir dia. Bawa tuh dari kampus tuh. Suatu hari lo bikin bisnis, suatu hari lo kerja, lo kasih value itu ke tim lo. Tapi lo harus tahu sendiri, saya ini apa gitu. Lo mungkin gak tahu, sekarang kalau gue tanya value-nya Rian apa lo gak tahu? Apa tahu? Tampan bang, lo tampan bang enggak sih kayaknya. Apa gitu. Nah kalau mau tahu, tanya temen lo. Tadi gue lihat tuh temen-temen lo kan. Nah, Guys, aku tuh orang yang seperti apa sih? nah. Rian, ya lo tuh ambisius. Rian, lo suka mendengarkan orang. Rian lo itu. Nah value itu yang kita kasih, sama yang teman-teman lo kasih ke diri lo. Oke, Oke, terima Rian. kasih Rian. Good luck Rian. Boleh silakan duduk. Satu lagi mungkin pertanyaan. Ya boleh. Masnya sampai berdiri. Itu. Oke sabar. Kalau terlalu semangat gitu feeling gue gak enak biasanya. Tapi ya udahlah. Mic-nya ada di belakang. Silakan mau nanya apa kepada siapa. Nanti ada yang cewek dong. Cek 1, 2, 3. Cek ya. Oke. Aku mau tanya terutama ke Raditya Dika. Jadi ada 3. Yang pertama. Satu aja boleh nggak? Tinggal 7 menit waktunya, mohon maaf. Oke. Satu aja, oke. Yang pertama mengenai Dalam yang- satu tarikan nafas ya. Oke. Dalam ini ya. Mengenai yang FYP, ya kan standar TikTok dan sebagainya. Dan fenomena yang pastinya ya. Nah sekarang kan yang kebanyakan mendominasi itu kan konten-konten kontroversi ya. Kayak contohnya kayak Agus itu kan sampai berjilid-jilid kan. Nah kita kan pasti ada cara buat ngedobrak bagaimana konten positif itu mendominasi. Tapi langkah-langkah apakah yang sudah disiapkan? Itu yang pertama. Yang kedua. Satu Oke. cukup. Jadi gini Vicky Prasetyo, kalau menurut itu aja ya. Itu dulu ya, terima kasih ya. Yang lain panjang juga nggak? Dia Udah, sedih loh. satu aja bang. Enggak, gue kasihan dia langsung gini. Satu aja, Oke. maaf Yaudah. Ini yang kedua nih yang tentang AI, ya kan. Nah ini lebih internalistik ya. Jadi kalau AI itu kan ada positifnya bagus kayak buat kemudahan untuk pekerjaan, tapi ada negatifnya. Contoh kayak menggerus berbagai profesi, termasuk maaf ya, nih kayak MC, moderator itu kan, apalagi konsultan itu kan paling kerasa dampaknya. Buktinya apa? Wah, banyak yang sekarang kalau curhat via apa? Via AI kan, kayak ChatGPT kan. Timbang ke psikolog, katanya kalau ke psikolog bayarnya mahal kan. Iya. Ini bagaimana? Ngadepin Oke, ini. oke. Tadi ada Timmy sih jadi MC, bener sih, keren sih. Iya. Oke, silakan. Gue dengernya capek gue. Bang Radit sih suruh dalam satu tarikan napas dia jadi kayak gitu. Bener, pantesan dia lemes, oksigen habis. Oke, waktu kita bener-bener tinggal 5 menit akan dicoba Tadi dijawab. apa pertanyaan yang pertama? Pertanyaan yang pertama adalah, ayo apa? Sumpah lu ngomong apa tadi? Dengan teknologi konten yang Gini, gimana kontroversial. konten positif apa segala. Gue Iya. gabungin deh dua-duanya deh sama pertanyaan lo. Lagi-lagi kita fokus ke apa yang kita bisa bikin. Udah, lo gak usah mikir yang aneh-aneh gitu. Lo bikin konten terus lo nyalain masyarakat. Masyarakat tidak siap dengan konten positif seperti ini. Lo bikin aja. Karena ada dua hal. Lo bikin konten selalu 2 hal. Apa yang lo mau ceritakan dan gimana cara menceritakannya. Apa yang lo mau ceritakan itu bisa seberat apapun. Lo ngomongin filsafat, ngomongin postmodernisme, ngomongin body art, ngomongin semua. Lo bisa bicarain, lo mau bicarain itu bisa. Tapi cara membicarakannya itu yang menentukan konten lo nyampe ke banyak orang apa tidak. Jadi bukan masalah kontennya positif orang gak ngikutin, bukan. Menyampaikannya dengan cara yang renyah atau tidak. Karena konten itu selalu punya 2 sisi. Yang mau disampaikan apa dan gimana cara menyampaikannya. Apa yang mau disampaikan datang dari sini. Ini kegelisahan gue resah soal ini. Setiap malam minggu gue ditolakin cewek. Itu gue pengalaman gue resah.
cara menceritakannya. Gue bikin kali ya serial tentang cowok yang kayak gitu. Malam Minggu Miko, jadilah series itu. Gimana cara menceritakannya dan apa yang menceritakan? Dua hal. Cara menceritakan itu kita bicara teknik. Apa yang mau diceritakan? Kita bicara rasa dan kegelisahan. Oke, gak usah mikir-mikir kayak orang tidak siap dengan konten positif. Gimana menembus konten negatif? Udah lu di rumah aja bikin konten, udah. Itu menurut gua, ya. Karena kalau lu cara menceritakan yang baik, itu akan panjang kemana-mana. Sama, ketika kita semua punya batas etik kita sendiri ketika memakai AI. Sama kayak gue mempergunakannya sebagai tool. Gue tidak akan bikin sebuah karya, gue ceplok langsung, gue kasih prompt terus gue pamerin kemana-mana gitu. Karena gue masih percaya, seperti argumen gue tadi, gue masih percaya human touch. Yang lain kayak gimana? Gue gak tahu. Tapi itu yang dalam kuasa gue. Itu cara gue mempergunakan apa yang gue tahu dalam batas etik yang gue punya. Jadi balik lagi Mas ya, pikirin dulu aja, lo mau bikin apa gitu. Oke? Siap. Mantap, terima kasih Raditya Dika. Sebelum kita tutup mungkin dari Aulion atau dari Mas Henry ada yang mau disampaikan gitu ya tentang tema yang sekali lagi cukup panjang gitu ya. Yang pasti untuk empowering millennials dan juga Gen Z ini supaya habis ini pulang dari sini lebih siap lagi gitu. Lebih yakin dengan apa yang mereka suka, lebih yakin dengan mereka apa yang mereka kerjakan dan kayaknya bisa deh tahu gitu ke depannya kira-kira aku pengen jadi apa ya, kira-kira aku akan berbuat apa ya. Ada pesan-pesan sebelum kita selesaikan acara ini, silakan. Kalau dari aku sayang banget kalau konten yang udah kita bikin tuh cuma ada di draft doang. Jadi upload aja karena siapa tahu dari satu konten yang kita upload, kayak misalnya ini cuma yang nonton cuma 20 orang. Ya. Tapi ternyata kalau ternyata ada satu orang yang udah terinspirasi tuh udah impactful banget. Jadi lebih baik menginspirasi satu orang daripada nggak sama sekali. Tapi yang paling terpenting adalah bikinlah karya yang bikin lo jatuh cinta sama diri lo. Jadi semangat teman-teman. Wih, Aulion boleh lebih semangat nggak nyemangatin? Semangat teman-teman. Jadi yang lain juga semangat ikutan ya. Ih merinding aku ya, bikin sebuah karya yang bikin lo merasa dicintai gitu. Gimana tadi? Ya lo sayang sama karyanya Sayang gitu. sama karya. Iya, betul. Gitu. Iya agak bingung gak? Bikinlah karya Ya. yang bikin lo jatuh cinta sama diri lo sendiri. Itu, Oke. bikinlah karya yang membuat lo kayak jatuh cinta sama diri lo Iya. sendiri. Iya. Keren ya gue bikin ini ya gitu. Iya, itu kata-kata jomblo biasanya. Oh, kok gitu? Karena gak ada yang sayang gitu ya. Dan gitu Bang Radit. Iya, Mas iya. Henry mungkin ada yang mau ditambahkan Mas Henry. Silakan. Mungkin udah banyak ya tadi ya diceritakan. Kalau dari saya mungkin ya pesan-pesan sponsor aja paling ya. Kalau nanti memang butuh device buat mendukung kreatif ya, ide kreatif teman-teman boleh nanti pilih Lenovo. Ada kok, pilihan pasti ada. Singkat padat beli Lenovo. Terima kasih banyak tepuk tangan dong untuk Mas Henry Lim, untuk Aulion dan juga Raditya Dika hari ini.